Hai guys, berjumpa lagi. Channel cerita dan berita bergambar, Tiani Ekawa Story. Di video kali ini, aku akan bawakan segmen cerita lagi. Namun kali ini berkategori horor. Ya, telah lahir sebuah legenda urban pada tahun 2019 dan menggemparkan dunia maya. KKN di Desa Penari. Kisah ini pertama kali dibagikan oleh akun anonim Simple Man. Sang penulis membagikan kisah ini pertama kali melalui akun Twitter miliknya @simpleman, dan dia memastikan bahwa kisah ini adalah nyata terjadi. KKN di Desa Penari kemudian dibuat novel yang juga laris manis serta difilmkan. Jadwal tayang film yang tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19 tidak menyurutkan minat penonton menyerbu film ini. Dikutip dari CNN Indonesia dan berdasarkan data yang dihimpun dari situs filmindonesia.or.id, film KKN di Desa Penari dinobatkan menjadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Film ini menjadi satu-satunya film Indonesia yang menembus 10 juta lebih penonton. Data ini tentu saja bisa berubah seiring berjalannya waktu, tapi ini adalah data terbaru yang aku dapatkan hingga video ini dirilis. KKN di Desa Penari membawa pesan moral yang baik, bahwa dimanapun kita berada, harus senantiasa menghormati nilai-nilai yang dianut oleh warga setempat, dengan tidak menantangnya ataupun melanggarnya. Meskipun tidak mempercayainya, namun tetap menghormati. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum. Oke guys, kita mulai. Hari itu, pihak kampus sudah merilis pemberitaan mengenai pelaksanaan tugas KKN. Ada 2 jalur pilihan KKN, jalur mandiri dan jalur domisili. Jalur mandiri, mahasiswa boleh memilih sendiri desa serta anggota KKN. Sementara jalur domisili, pihak kampus yang akan menentukan desa serta anggota KKN. Di suatu sudut kampus, terlihat 3 orang mahasiswi cantik sedang bercakap-cakap. Mereka tengah membicarakan rencana pelaksanaan KKN. Sebut saja mereka Nur, Widya, serta Ayu. Jadi gini, setelah baca pengumuman KKN itu, aku jadi keidean. Gimana kalau kita ambil program mandiri aja? Jadi kita bisa ajak teman-teman terbaik kita KKN bareng-bareng. Asik nggak tuh? Tapi yuk, denger-denger pengajuan program mandiri itu rumit banget. Dari tahun ke tahun banyak pengajuan yang ditolak loh yuk. Ya ampun Wid, rumit kan bukan berarti nggak mungkin. Jangan pesimis dulu dong, belum dicoba juga. Kamu nggak seneng ya kalau kita bisa KKN bareng-bareng? Bukan masalah senang atau enggak yuk. Masalahnya, aku nggak mau belum-belum udah pusing duluan ngurusin pengajuan KKN mandiri. Kita kan butuh tenaga banyak untuk tugas KKN ini. Jadi ya, hemat energi gitulah. Ya udah, kalau itu masalahnya, gampang. Biar aku yang akan mengurus semua perizinannya. Kamu sendirian yuk. Iya, tapi kita mana tega yuk. Duduk ongkang-ongkang, sementara kamu ngurus ini itu sendirian. Ya nggak sendirian banget sih Wid. Aku sudah menghubungi Mas Ilham, kakak aku. Dan Mas Ilham bersedia membantu kok. Ayu terus meyakinkan kedua sahabatnya bahwa pasti akan ada jalan buat mereka untuk KKN bersama-sama.
Karena melihat kegigihan Ayu, akhirnya kedua sahabatnya pun mendukungnya. Jadi kalian tenang aja. Aku nggak akan membebani kalian dengan tugas yang nggak sanggup kalian lakukan kok. Ya udah, kalau niatmu udah bulat gitu yuk. Pada dasarnya kita sih seneng aja yuk. Seneng banget malah kalau bisa KKN bareng-bareng. Iya kan, Wit? Iya dong, kita cuman khawatir yuk, kamu akan kecapean ngurusin perizinannya. Mana waktunya juga mepet lagi. Tapi kalau kita lihat, kamu punya hubungan yang dekat dengan dosen-dosen, termasuk dosen pembimbing. Kayaknya sih harapan baik. Iya bener. Nah gitu dong, kalian emang sahabat yang luar biasa. Jadi deal nih, kita ambil KKN mandiri. Deal? Deal. 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 Ya udah, aku mau langsung gerak cepat nih. Kalian boleh kasih tahu teman-teman terbaik juga nih buat gabung. Pasti bakalan jadi kenangan yang tak terlupakan ya KKN kita. Oh ya Nur, jangan lupa ajak Bima ya. Bima? Iya, Bima. Teman seangkatan kamu waktu mondok di Jombang dulu. Dia KKN juga kan tahun ini? Ajak dia, biar lebih seru. Iya, KKN juga dia tahun ini. Oke yuk, aku akan ajak dia. Cepetan tapi ya Nur, ntar keburu Bima gabung dengan kelompok lain lagi. Jangan khawatir, aku mau menghubungi Bima secepatnya. Seperti biasanya, Nur memulai hari-harinya dengan menjalankan sholat subuh. Dilanjutkan dengan berdoa dan bersyukur atas segala nikmat yang ia dapatkan selama ini. Hari-hari yang indah di kampus, persahabatan yang manis, tak terasa sudah ia jalani. Tinggal beberapa langkah lagi, yakni melaksanakan KKN. Nur ingin memberikan hadiah kelulusan kepada kedua orang tuanya yang sudah bekerja keras untuk mengkuliahkannya di kota besar. Mengingat hal itu, senyum Nur pun terkembang di wajahnya yang manis. Hari ini adalah hari yang menyenangkan dan membuat Nur bersemangat. Ia dan sahabatnya, Ayu, akan mengunjungi desa yang akan mereka pilih untuk tugas KKN. Ya, Ayu dan Mas Ilham rupanya sudah menemukan desa untuk pelaksanaan KKN mereka. 1 hari sebelumnya, Ayu menghubunginya, mengabarkan bahwa ia sudah menemukan desa yang ideal untuk tempat KKN mereka. Nur, kamu mau nggak nemenin aku sama Mas Ilham? Kita mau observasi ke desa itu. Mau. Kapan? Besok malam. Kita pergi malam-malam. Biar nyampe ke sana pagi-pagi. Perjalanannya 6 jam lebih, Nur. Ayu banyak bercerita tentang desa itu, sehingga membuat Nur tak sabar ingin segera melihatnya. Malam harinya, saat-saat yang ditunggu Nur pun tiba. Oh iya Nur, nanti jangan kaget ya. Desa itu sangat terpencil banget. Belum ada listrik, belum beraspal, dan gak bisa dimasukin kendaraan roda 4. Tapi itu sesuai persyaratan yang diminta kampus, Nur. Jadi mulai tahun ini, pihak kampus menaikkan standar tinggi. Program kerja selama pelaksanaan KKN harus memiliki dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Semakin besar kita bisa memberikan dampak positif, semakin menjadi nilai tambah yang bagus untuk kita. Aku ngerti kok, Yu. Kita kan bukan mau senang-senang ke desa itu, tapi mau mengabdi, mau kerja. Nah, iya Nur. Senang-senangnya nanti kalau udah lulus ya Nur. Iya betul Mas. Semoga kita bisa lulus bareng-bareng ya tahun ini. Amin. Mobil Mas Ilham terus melaju, membelah kepekatan malam. Menjelang pagi, mobil itu menepi di sebuah jalan sunyi, lalu berhenti. Nah, kita sudah sampai, kata Mas Ilham. Kita tinggal menunggu penduduk yang akan menjemput. Nur turun dari mobil dan berjalan-jalan sebentar untuk melemaskan otot yang kaku akibat perjalanan panjang. Nur mengedarkan pandangan. Hanya ada sebuah jalan kecil dengan gapura lusuh, sebagai tanda adanya sebuah desa. Sisanya, Nur hanya melihat belantara. Kakek itu datang dari mana? Dia menggeleng-gelengkan
menyampaikan sesuatu. Nur, kamu lihat apa? Gak lihat apa-apa. Ya udah, ayo, kita udah ditunggu. Mereka melewati jalan setapak, makin lama makin menanjak, serta tidak beraspal. Setelah menembus hutan sekitar setengah jam, sampailah mereka ke desa tujuan. Pak Prabu, sang kepala desa, menyambut ramah kedatangan mereka. Mari kita ngobrolnya di rumah saja, biar lebih enak. Namun di luar dugaan, Pak Prabu masih ragu-ragu dan hendak membatalkan rencana KKN mereka tanpa alasan yang jelas. Mas, masa sih nggak bisa? Kasihan Ayu dan teman-temannya, Mas. Mereka butuh tempat untuk KKN. Boleh ya, Mas? Pujuk Mas Ilham yang ternyata adalah teman lama Pak Prabu. Desa ini sangat sulit dijangkau. Medan sangat berat, air susah, listrik juga belum ada. Saya khawatir akan menyulitkan peserta KKN. Mas Ilham tak mampu lagi meyakinkan Pak Prabu. Akhirnya, Ayu sendiri yang berbicara kepada Pak Prabu. Saya mohon, Pak, kami sudah jauh-jauh datang. Tentu kami tidak main-main. Mengenai alasan yang Bapak kemukakan, itu bukan halangan bagi kami. Justru tempat seperti desa ini yang kami cari, Pak. Karena niat kami mengamalkan ilmu yang diterima selama kuliah. Kami ingin bantu kesulitan warga di sini. Kami berjanji tidak akan menjadi beban warga di sini. Tolong pertimbangkan lagi ya, Pak. Mata Ayu berkaca-kaca saat menyampaikan hal ini. Melihat kesungguhan Ayu, sikap Pak Prabu pun mulai mencair. Pak Prabu nampak menimbang-nimbang. Ia terdiam cukup lama. Mbak Ayu, Mbak Nur, mari saya tunjukkan salah satu tempat yang mungkin cocok untuk proker kalian, kata Pak Prabu akhirnya. Ayu, Mas Ilham serta Nur tersenyum senang. Nah, ini namanya Sendang Sinden atau Kolam Sinden. Tempat ini dulunya adalah pemandian para penyanyi dan penari tradisional atau sinden. Makanya disebut Sendang Sinden. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi penari seperti itu lagi di desa kami. Karena orang tidak menyukai lagi pertunjukan seperti itu. Tempat ini sempat beralih fungsi menjadi sumber air bagi warga di sini. Tapi berapa tahun ini airnya kering. Jadi warga mulai kesulitan air. Sumber mata air kami cuma sungai yang agak jauh dari sini. Kami bisa bantu, Pak. Nanti akan saya buatkan skema. Bahuku berat sekali, seperti digantungi bertonton beban. Mereka pun kembali ke kota setelah Pak Prabu menandatangani persetujuan pelaksanaan KKN di desa tersebut. Sepanjang jalan pulang, Nur merenung. Ternyata ini bukan desa biasa. Aku harus cerita pengalaman di Sinden atau enggak ya? Banyak orang tidak mempercayai keberadaan makhluk-makhluk seperti itu. Bagaimana aku menyampaikan hal ini pada Ayu? Ayu selalu berpikiran logis, pasti akan menyangkal hal-hal yang menurutnya di luar nalar. Lagi pula, Ayu sudah berjuang jauh-jauh mencari desa ini. Apa aku tega mengecewakannya? Apalagi waktunya tidak memungkinkan untuk mencari desa yang lain. Nur, Ayu memanggil. Nur tidak mendengar karena masih asik dengan permenungannya. Nur, iya Yuk. Kamu masih sakit ya? Oh, enggak. Udah mendingan kok. Syukurlah kalau begitu. Oh ya Nur, kamu udah menghubungi Bima? Udah? Apa kata Bima? Bisa nggak gabung bareng kita? Bisa Yuk. Senyum Ayu pun mengembang di wajahnya yang manis. Yes,
semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Terima kasih Nur. Mas Ilham, terima kasih. Pasti KKN ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Sementara itu, Nur kembali merenung. Apakah Nur akan mengatakan pengalamannya bertemu dengan makhluk berbulu hitam? Kita lihat jawabannya pada video berikutnya ya, teman-teman. Loh, kok udah mau pamitan lagi, Miss Dian? KKN-nya juga belum dimulai. Iya tuh, kan kita mulai dari awal, dari latar belakang memilih desa itu, biar lengkap. Terus kisahnya juga sangat panjang tuh. Baiklah kalau begitu. Tutu tunggu kisah selanjutnya ya, Miss Dian. Oke Tutu dan juga teman-teman di rumah, ikuti kisah bagian berikutnya ya. Untuk bagian pertama sampai di sini dulu. Aku Diani Ekawa, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi pada cerita selanjutnya.